minggu minggu ketiga. Terus juga dalam rangka bulan Zulhijjah, hari Arafah ya, ya. Jadi malam ini kita open public, open public. Open public ini dipersilakan untuk semua para umahat yang mau bergabung karena malam ini insya Allah temanya itu pasti banyak banget relatingnya sama mamah mamah zaman sekarang. Para umat-umat yang masya Allah ya luar biasa perjuangannya. Baik silakan wait aku lihat dulu ini. Oke, sip. Tafadhol silakan bisa dimulai. Aku izin sebentar ya. Jazakumullah khairan kasih Beberes Mbak, Mbak dulu. Heni dan teman-teman yang sudah hadir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, segala puji kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala marilah kita panjatkan setiap saat, setiap detik. Insya Allah kita ketemu sama hari Arafah besok. Semoga besok kita cuma doa, semoga tahun depan kita ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang mustahil buat Allah ya. Walaupun katanya ngantri, daftar segala macam, kalau Allah udah mau panggil, panggil insya Allah. Alhamdulillah, tidak lupa juga sholawat salam ada juga diselingi di sela-sela zikir dan doa kita. Sampaikan sholawat untuk Nabi kita, terutama besok. Pokoknya besok tuh kita kencangkan ikat pinggang kita, kencangkan ikatan hati kita, jangan marah, jangan sedih, jangan apapun. Pokoknya banyakin zikir, banyakin doa. Besok tuh satu hari itu kita berperang melawan diri kita sendiri. Hmm. Bisa Mbak Ira? Iramawati bisa besok? Insya Allah, insya Allah. Mbak Windy sama Ikhlas bisa saling ngingetin ya. Bismillah ya. Kita saling Hmm. ngingetin insya Allah. Nah, hari malam ini kita insya Allah membahas tentang termasuk syirik kalau kita bernazar bukan karena Allah. Ada orang nazar bukan karena Allah, kemungkinan ada, kemungkinan gak disadarin. Ya, Bismillah. Sebelum kita ke eh, firman Allah Ta'ala, kita harus tahu dulu tentang nazar. Nazar itu apa sih? Nah, ini yang pengen tahu banget, terutama Mbak Ninis, ya. Mbak Ninis di Iya, Austria jam berapa? Ustazah. Jam 3 sore. Wah, sedap sekali. Di Turki jam berapa Mbak Ira? Sekarang jam 4 lebih 18 menit. Kalau di negara Mandar sini, Pondok Aren, jamnya jam 8. Diketawain sama Mbak Wita ya. Baik, kita ngomong soal nazar. Siapa yang pernah bernazar? Ayo, saya tanya dulu. Raise hand. Siapa yang pernah bikin nazar? Kayaknya kita semua mungkin pernah ya. Masih Sepertinya mungkin. kita Pernah, semua. Ustazah. Waktu SMA Pernah. malah. Kenapa, Win? Pernah waktu SMA malah, Ustazah. Ya Oh, Allah. waktu SMA ya, Masya Allah ya. Kalau lulus name-nya gede kali gitu ya, nazarnya. Eh iya, lupa sih. Pokoknya kalau kalau nilainya bagus, mau apa ya, puasa Senin Kamis seumur hidup itu kayak aneh banget. Astagfirullahaladzim. Oh, terus dijalanin nggak? Nah, itu cuma kuat sampai berapa bulan. Habis itu bingung kan ya kayak, ah ini gimana ya? Kayak gitu, Ustazah. Nanti itu berarti kena kafaratnya ya, jadi Hmm. bayar kafarat. Nah, sekarang kita coba definisikan dulu nazar secara syar'i artinya apa sih? Ya, nazar secara syar'i. Teman-teman tulis nazar secara syar'i itu dia punya dua makna. Ya, secara syar'inya nazar itu ada dua makna. Pertama, dia itu maknanya umum. Ya, pertama maknanya umum. Makna umum itu maksudnya dalam kurung ibadah dan ketaatan. Ibadah dan ketaatan. Dalilnya di buku kita ini. Dalilnya di halaman 46. Yufuna bin nazri.
yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Itu dalilnya. Jadi nazar itu secara syar'i dia maknanya ada dua. Pertama secara umum yaitu tentang ibadah dan ketaatan. Dalilnya surat Al-Insan ayat 7. Mereka menunaikan nazar mereka. Jadi kalau udah nazar harus ditunaikan. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, nggak dicela kok. Tapi yang penting tahu rule-nya. Kalau enggak dilanjutin nazarnya berarti harus membayar kafaratnya. Ya, nggak tercela kok kalau kita nggak kuat ya. Nah, di Al-Insan ayat 7 ini, Qatadah menjelaskan, kata beliau, kalau dari ayat tadi, berarti mereka menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Apa itu? Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maksudnya kewajiban syariat ya. Jadi pertama, nazar itu secara syar'i dia punya dua makna. Pertama makna umum yaitu ibadah dan ketaatan. Dalil surat Al-Insan ayat 7. Nah, kalau kata Qatadah, maksudnya berarti mereka menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti juga yang ditafsirkan oleh sebagian salaf di surat Al-Hajj ayat 29. Surat Al-Hajj ayat 29. Wal yufu nuzurohum. Dan hendaknya mereka menunaikan nazar mereka. Surat Al-Hajj ayat 29. Apa itu? Berarti nazar haji. Kalau ada di surat Al-Hajj berarti nazarnya nazar haji. Setiap orang yang melaksanakan haji wajib untuk melakukan amal yang diwajibkan di dalamnya. Kayak apa? Tawaf antara Safa Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jamarot dan semua yang mereka diperintahkan dalam haji, gitu ya. Nah, itu baru yang pertama, makna secara umumnya yaitu ibadah dan ketaatan. Kalau kita yang kedua, ini yang jadi pembahasan kita sekarang. Yang kedua adalah makna khusus. Yang kedua adalah makna khusus. Makna khusus maksudnya apa? Ini berdasarkan at-tahdzib fikhi. Dia dari fikihnya Imam Syafi'i ya. Saya baca pelan-pelan, teman-teman catat. Karena ini harus dicatat gitu ya. Seseorang mewajibkan atas dirinya. Seseorang mewajibkan atas dirinya seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atas dia gitu. Seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Ya, kayak Windy tadi bilangnya pengen puasa sunnah Senin Kamis seumur hidup. Yang wajibin siapa? Nggak ada kan? Nah, tapi sendiri. Boleh nggak? Ya boleh aja. Kan ini nazar ibadah gitu ya. Windy mewajibkan diri sendiri untuk melakukan ketaatan. Tapi nggak sanggup, nggak apa-apa. Karena itu bukan eh, ibadah wajib. Jadi seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Itu secara khususnya. Berarti apa kalau kata tafsir atau bari? Yang dimaksud dengan nazar adalah apa yang seseorang wajibkan atas dirinya sendiri. Ini boleh ya dicatat lagi. Menurut atau bari, itu ya. Menurut atau bari, nazar itu adalah ini kalau dicatat jadi paham insya Allah. Nazar itu adalah apa yang seseorang wajibkan atas dirinya sendiri, apa yang seseorang wajibkan atas dirinya sendiri dalam rangka melakukan kebaikan, dalam rangka melakukan kebaikan, dalam rangka melakukan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, nyanyi gede ya kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Belum selesai. Yang dimaksud dengan nazar adalah apa yang seseorang wajibkan atas dirinya sendiri dalam rangka melakukan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, baik sedekah maupun amal kebajikan.
Ya, baik sedekah maupun amal kebajikan. Biasa orang kalau nazar kan nggak jauh-jauh dari sedekahan kan. Mau Mm-mm. santunan, mau santunan A sama anak yatim gitu kan. Ini kayaknya teman saya ada yang belum keundang deh. Bentar. Oke. Jadi tadi ya, nazar itu seseorang yang mewajibkan atas diri sendiri dalam rangka melakukan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, baik sedekah maupun amal kebajikan lainnya. Monggo Mbak Mbak Abdiah nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ngomong soal jenis-jenis nazar. Jenis-jenis nazar. Jangan-jangan kita nazar yang mana nih, gitu kan? Mm. Jenis-jenis nazar. Tadi sudah ya, secara syar'i dia dua makna umum dan khusus. Sekarang jenis-jenisnya. Nah, kalau ngomong jenisnya ini terbagi lagi jadi dua. Jenis-jenis nazar terbagi menjadi dua. Pertama, nazar kepada Allah. Pertama, nazar kepada Allah. Mbak Ira pernah bikin nazar apa dulu? Kapan? Apa ya? Mau Nggak saya ingat. sampai ke Turki, gitu ya. Mbak Mary, Mm. besok Arafah mau bikin nazar juga boleh, gitu ya. Tapi ntar kita bisa tahu sebaiknya nazar atau tawasul. Nanti kita jelaskan. Mm. Nazar terbagi menjadi dua. Pertama, nazar kepada Allah. Nah, kepada Allah ini ada tiga jenis, gitu ya. Bawahnya lagi, nazar kepada Allah ini terbagi menjadi tiga jenis. Nazar kepada Allah ini terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, nazar ketaatan. Ini mungkin masuknya Windy ke sini nih, ya. Nazar ketaatan kan pengen puasa sunnah Senin Kemis kan, berarti pengen taat nih untuk menjalankan sunnah. Ya, pertama nazar ketaatan. Berarti apa? Wajib untuk ditunaikan. Ya, nazar ketaatan yang mana dia itu wajib untuk ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan, dia harus membayar kafarat. Ya, harus membayar kafarat sumpah bilangnya. Kenapa? Karena nazar itu sama seperti sumpah. Kan ngomongnya gitu kan. Pokoknya Mm. saya kalau nilai bagus saya akan. Nah, itu kan berarti kan yakin kan? Kayak kita janji, kayak ikrar. Jadi Mm. kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Apa kata Nabi SAW? Innaman nazro yaminun kafaratuha kafaratu yamin. Nazar itu adalah sumpah. Kafaratnya nazar sama dengan kafarat sumpah. Dari As-Sahihah nomor 2860. Ya, nazar itu adalah sumpah, kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Nanti kalau ada yang nanya sama teman-teman kan gitu, bisa jawab sendiri. Nazar gimana sih? Nazar harus ditunaikan nggak harus? Kalau nggak kuat gimana? Berarti bayar kafaratnya. Ini nazar ketaatan. Berarti kayak apa? Kalau misalnya anakku keterima di PTN, aku mau puasa 3 hari berturut-turut, boleh. Aku mau yasinan tiap malam selama 1 minggu, boleh. Gitu ya. Apalagi kira-kira yang nazar ketaatan? Puasa ayam mulbit selama 1 tahun, monggo. Yang penting ingat gitu ya. Ngerinya kalau kita lupa ya nggak Win. Secara kita kan Iya. udah gabung antara tidak fokus dan lupa. Mm. Oke? Nazar ketaatan itu pun terbagi jadi dua. Ya, nazar ketaatan itu juga terbagi menjadi dua. Tergantung terkalimatnya soalnya. Nazar ketaatan itu terbagi jadi dua. Pertama apa? Nazar muqayyad. Saya tulis di chat. Satu, nazar muqayyad.
muqayyad. Satu nazar muqayyad. Saya taruh di chat ya kalau mau lihat tulisannya. Apa tuh nazar muqayyad? Kalau saya kecepatan bilangin ya. Nazar muqayyad itu apa? Nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat gitu. Berarti nazarnya Windy dulu nih. Iya. Nikmatnya apa? Nilai bagus. Nikmatnya apa? Anak kita keterima di PTN. Nikmatnya apa? Suami kita naik pangkat. Nikmatnya apa? Kita bisa beli rumah gitu kan. Jadi nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudorotan. Atau terhalang dari kemudorotan. Misalnya apa terhalang dari kemudorotan? Jadi dia nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Apa contohnya? Kalau saya sembuh, saya nazar mau sedekahan. Nah, kalau saya sembuh, saya pengen santunan sama 10 anak yatim. Kalau saya sembuh, saya pengen khatamin Quran. Itu ya. Nah, ini tahu nggak nazar kayak gini? Ini katanya dilarang sama Nabi. Nah, dilarang sama Nabi. Kenapa? Ini kan ketaatan. Kita lihat dulu. Nazar muqayyad ini dengan syarat memperoleh nikmat atau terang nikmatan dan nazar ini dilarang sama Nabi. Apa kata Nabi? Pelit ya. Nah, dari Nabi SAW, ya anin Nabi SAW, naha anin nazar itu Nabi melarang untuk bernazar. Wa qala innahu la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Dari Nabi SAW, bahwasanya Pelit. beliau melarang nazar. Kata beliau apa? Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Artinya teman-teman mau nazar mau tidak, nggak ada implikasi apa-apa gitu loh. Ya, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, hanya saja nazar dikeluarkan dari orang yang pelit. Kenapa pelit, Win? Karena hitung-hitungan baru mau ibadah kalau Allah mengabulkan ininya, Dia berarti ngarep dapat dulu. hajatnya. Nah, dia ngarep dapat dulu baru dia beramal soleh gitu ya. Ya. Itu maksudnya pelit ya. Jadi bahasanya sama Allah kok hitung-hitungan gitu ya. Tapi orang kalau nggak tahu ya nggak apa-apa gitu kan. Kadang-kadang dulu tuh mungkin bahasanya saking mereka mau meneguhkan hatinya kan. Kata Nabi SAW bahwasanya beliau melarang nazar, kata beliau sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, hanya saja nazar dikeluarkan oleh orang yang pelit. Nah, Nah, pelit dah. nah, apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Apakah mereka belum dilarang dari bernazar? Jadi dia sampai heran, kok masih ada aja orang yang bernazar? Jadi Ibnu Umar kayak heran, emang belum ada larangan ya? Mereka belum tahu kalau itu dilarang gitu. Nah, lalu Ibnu Umar melanjutkan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nazar tidaklah memajukan dan tidak pula memundurkan sesuatu pun. Tuh, Insya Allah ya. Nazar itu tidak memajukan dan tidak pula memundurkan sesuatu pun. Ibaratnya, kapan mau naik pangkat, kapan mau naik haji, kapan mau umroh, kapan mau dapat nilai bagus, ya suka-suka Allah gitu ya. Kapan Allah mau kasih, nggak ada ibaratnya efeknya dengan nazar. Justru hebatnya dengan tawasul gitu. Ntar tawasul kita jelasin. Jadi kata Ibnu Umar, mereka belum dilarang ya dari bernazar. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguh nazar tidaklah memajukan dan tidak pula memundurkan sesuatu pun. Tapi nazar dikeluarkan oleh orang yang pelit. Lagi-lagi Ibnu Umar juga bilang begitu. Kemudian dari Abu Hurairah, 3 ya kita dapat ya. Pertama eh, dari Ibnu Umar juga ya, dari Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar lagi, kemudian dari Abu Hurairah. Apa kata beliau? Janganlah kalian bernazar. Berarti udah jelas larangannya nih ya. Janganlah kalian bernazar. Karena sungguhnya nazar tidaklah mempengaruhi atau tidak bisa mengubah takdir sama sekali. Janganlah kalian bernazar karena sungguh nazar tidaklah mempengaruhi atau tidak bisa mengubah takdir sama sekali. Dan nazar itu dikeluarkan oleh orang yang bakhil, kata Abu Hurairah. Hadis dari Riwayat Muslim nomor 1640. Mau ditulis boleh, saya bacain lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata,
Nabi SAW bersabda, janganlah kalian bernazar. Karena sungguhnya nazar tidaklah mempengaruhi atau tidak akan mengubah takdir sama sekali. Hanya saja nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Nah, berarti kalau kita lihat nazar muqayyad ini dari sisi pernyataan nazarnya saja hukumnya sudah makruh. Kalau orang terlanjur bernazar dengan nazar muqayyad, gimana? Ayo, Hmm. kalau terlanjur gimana, Win? Wajib nggak dia Hmm. menunaikan nazarnya? Wajib. Tetap wajib menunaikan nazarnya. Kenapa? Sudah sama dengan bersumpah. Dan itu kan kepada Allah, Hmm. ya kan? Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau udah telanjur, dia bernazar, wajib ditunaikan. Besok-besok jangan lagi. Itu nazar muqayyad. Apa tadi nazar muqayyad, Win? Nazar yang dilaksanakan dengan syarat jika memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Yang kedua, nazar mutlak. Yang kedua, nazar mutlak. Nazar Mutlak. mutlak. Oh, mutlak. Kok Nadir, astagfirullahaladzim. Jadi Nadiem Makarim ntar tuh. Maaf ya, itu typo. Nazar mutlak. Mutlak. Apa nazar mutlak? Yaitu mewajibkan diri untuk beramal soleh, mewajibkan diri untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Ya, jadi dia nggak punya syarat apapun, cuman pengen aja. Mewajibkan dirinya untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Kata Nabi SAW, man nazaro ayyuti Allah fal yuti'hu, wa man nazaro ayyusiyahu falayaksih. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia lakukan. Ya, taatlah dia kepada Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah dia bermaksiat kepadanya. Apa contoh maksiat? Pokoknya kalau gue dapat beli mobil ya, atau pokoknya kalau gue bisa beli Jadi, rumah, gue nggak akan ke rumah dia lagi, saudaranya nih misalnya. Pokoknya selesai sudah hubungan adik kakak. Itu kan maksiat, karena dia ada pemutusan silatur rahim. Kalau tahu dapat kebeli rumah, apakah dia wajib menunaikan nazarnya? Enggak wajib. Apakah kena kafarat? Ntar kita jelasin lagi, gitu ya. Jadi nazar yang sifatnya maksiat, yang sifatnya memang nggak bagus, tidak wajib dilaksanakan. Tapi kalau nazar yang tadi kayak muqayyad, walaupun dia makruh, walaupun Nabi ngelarang, kalau udah terlanjur wajib ditunaikan. Man nazaro ayyuti Allah fal yuti, barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatlah dia, ya, hendaklah dia taat pada Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Itu tadi satu nazar ketaatan. Masih yang tadi ya, nazar ketaatan, yang kedua muqayyad dan mutlak. Sekarang nazar apa? Nazar maksiat. Nah, ngeri nih. Nazar kemaksiatan. Nazar kemaksiatan tapi ditujukan sama Allah gitu loh. Ya, nazar kemaksiatan tapi ditujukan kepada Allah. Kita kayak tadi yang saya bilang, ada unsur pemutusan silaturahim di dalamnya. Pokoknya gue nggak akan pernah ke rumah si Uwa lagi. Lihat aja kalau gue kaya. Ngeri banget ya. Alhamdulillah ya. Kalau sama keluarga itu suka nggak suka, benci nggak benci, mau mau ikhlas nggak ikhlas, pokoknya harus tetap tersambung silaturahim. Kalau sama teman, boleh dihindari, boleh diblokir, boleh di-delete. Itu teman lo ya, boleh. Kenapa? Karena memang kata Ali bin Abi Thalib, temanmu adalah agamamu. Maka pilihlah siapa yang kau jadikan teman dudukmu. Artinya di sini, di akhirat saja nanti, yang namanya bestie pun akan saling hujat loh. Ya, lo si Win dulu di dunia, gue berapa kali nggak sholat nih diajakin nge-mall misalnya. Itu nanti akan saling marah itu. Itu Kebaikan goes kita to Windy atau Winda nih? Windy pasti ya. Iya, ya. gitu. Saya. Oh, iya, aku dari tadi, karena kan kamu tadi tidak kelihatan, jadi aku ke Windy. Gue berasa dipanggil-panggil ya tadi. Oh, gitu ya.
Susah dah punya Winda-Windi. Udah kayak anak kembar ya? Ya. Tapi kakaknya bukan Damayanti kan, Win? Enggak. Jadi yang kedua tadi nazar kemaksiatan, tapi ditujukan kepada Allah. Seperti apa? Tadi orang mutin satu rahim, Hmm. tapi dia langsung nazar sama Allah. Ya Allah, pokoknya aku bersumpah demi Allah. Nah, aduh ngeri banget itu ya. Seperti hadis yang kemarin yang orang mau nyembelih di Buana. Kalau di Buana pernah terjadi perayaan kesyirikan dan dia udah bernazar nyembelih di situ karena Allah, berarti nazar-nazar maksiat. Ya, walaupun dia karena Allah. Karena apa? Tempatnya itu bukan tempat yang bagus, tempat yang dulu pernah ada syiar kesyirikan di dalamnya. Jadi kedua nazar kemaksiatan tidak boleh. Caranya gimana saja membedakannya? Ya lihat aja di kalimatnya. Apakah di situ ada unsur kebaikan, ada unsur pemutusan silaturahim atau tidak? Kalau ada pemutusan silaturahim ya jangan gitu ya. Tapi masuknya kepada kemaksiatan. Yang ketiga, ini yang kayak kemarin itu Winda maksudnya. Nazar dengan perkara yang tidak dia miliki. Pokoknya kalau Pokoknya kalau bisa anak gue masuk PTN nanti gue jual mobil Umi gitu ya. ya, Hmm. pokoknya kalau aneh bisa umroh nih ntar aneh pengen jual mobil Camry-nya Windy gitu kan. Ya, siap. Anak bener dia yang punya gue yang jual gitu kan. Nggak jelas. Marketingin. Iya. Nazar dengan perkara yang tidak dia miliki. Apa? Itu tadi ya nazar maksiat dan nazar dengan perkara yang tidak dimiliki tidak boleh ditunaikan. Tapi apa? Tetap wajib bayar kafarat sumpahnya. Tetap wajib bayar kafarat sumpah. Jadi nggak wajib ditunaikan, tapi wajib membayar kafarat sumpah. Kenapa? Dari sisi nazar tersebut, dia udah sama seperti sumpah. Kan dia tujukan pada Allah. Demi Allah, kayak gitu ya. Udah kata-kata demi Allah, berarti dia udah bersumpah. Jadi walaupun itu maksiat, oh ternyata aku nggak boleh, ya udah aku nggak jadi tunaikan, tapi bayar kafaratnya. Apa kafaratnya? Memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Gimana kalau saya lupa, Mungkin pernah nazar dulu, gitu kan? Nah, lebih amannya boleh setiap sedekah niatin bayar kafarat. Tuh. Setiap sedekah. Setiap sedekah lebih aman. Bahkan teman Hmm. saya juga kasih saran gini, kamu punya anak berapa? 4 kan? Hmm. Coba apa? Kita nggak pernah tahu ucapan kita kepada anak kita mana yang bagus, mana yang nggak bagus, mana yang kira-kira harus kita bayar kafaratnya. Jadi bahasanya, coba tunaikan tuh 4 anak kali 10 berarti 40. Bagiin makan 40 orang miskin. Itu untuk semua kafarat tuh emang 10 memberi makan 10 orang miskin gitu ya? Satu kafarat, satu Oh, kafarat. Nah, karena maksudnya kenapa? kafarat apapun gitu ya, Mi. Maksudnya tuh kan kafarat tuh kan ada macam-macam. Maksudnya karena kita nazar nih misalnya terus karena Hmm. ada apa lagi gitu kan. Hmm. Ngucap sumpah yang bukan Nah, nazar tapi sumpahnya tuh sebenarnya nggak baik gitu kan. iya, Itu sama ya berarti ya, Mi? nah, sama. Jadi tadi 10. maksudnya berarti kemaksiat kan? Ah, jadi anak Windy berapa? 5. 50. Boleh titip ke Rumil besok ya. Kita besok buat sebar. Siap. Masuk Pak Eko, masuk. Nah, kan. Siap. Saya dulu waktu waktu lagi COVID tuh, jadi temen ngajak begitu. Yuk kita bayar kafarat, yuk. Bismillah. Oh, saya langsung saat itu juga saya ke warung makan Padang. Saya pesan 40 porsi, saya bagiin. Kita nggak tahu kan ketika kita dalam kondisi tegang, ada musibah, ada ujian, kita nggak tahu ucapan kita ke anak-anak kita, maka itu tadi. Nah, tinggal diingat-ingat aja. Aku berapa kali nyumpah ya, aku berapa kali ngomong buruk ya, aku berapa kali kayak gitu kan. Ngomong buruk juga masuk ya, Mi? Iya, misalnya, awas ya kamu ya, pokoknya kalau kamu gini, mama, pokoknya mama nggak akan ya inin kamu. Nah, tiba-tiba namanya hati ibu kan cepet luluh. Atau dia melanggar sendiri Oh, ucapannya, itu yang dia harus dibayar kafaratnya gitu. kayak misalnya, udah deh kalau nggak mau nurut, Bunda nggak mau ngomong lagi nih, gitu. Nah, Oh, ya, ya Allah. Ya Allah, apa sering aja yang lu nih. omongin, Mbak? Itu doang sih. Maksudnya kayak, udah deh Oh daripada iya, maksud Mbak hati, Irawati, silakan. Monggo Mbak Ira Silakan. sayangku.
Jadi gitu Masih, ya. masih asa Namanya ya. orang, namanya emak itu kadang gampang ngomong, gampang nyesel, gampang Iya. ngomel. Anaknya tidur dia nyesel, diliatin tadi anaknya bangun omelin lagi. Diomelin. Gitu ya. Jadi nazar apa tadi ya masalah kafaratnya itu walaupun dia maksiat, walaupun dia apa namanya dengan sesuatu yang tidak dia miliki, tetap dia harus bayar kafarat sumpahnya. Makanya kalau saya bilangnya sih lebih amannya setiap misalnya Windy bersedekah, niatin aja nazar. Misalnya gini, boleh nggak Mi dicicil anak 5, misalnya 20 dulu, nggak apa-apa. Misalnya Jumat ini sedekahannya senilai 20 porsi orang miskin. Boleh. Hmm. Nanti Jumat besok 20 lagi, Jumat besok lagi 10. Terus kapan lagi? Nah, pokoknya kita aja. Hitungnya seperti, karena apa? Kalaupun kita bahasanya kita mungkin mungkin tanpa sepengetahuan kita ya, mungkin udah lebih dari yang pernah kita nazarkan atau yang pernah kita ucapkan, ya jadi pahala juga kan. Nah, tapi enaknya Oh enaknya juga iya. sebagai kafarat gitu. Insya Iya. Allah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Amin. Satu tadi ya, eh ini kembali ke judul awal tadi. Yang pertama banget yaitu nazar eh yang secara syar'i tadi ya, secara syar'i. Nazar kepada Allah. Ya. Nazar syar'i. Ya. Kemudian jenis-jenisnya. Yang pertama tadi kan nazar kepada Allah. Nah, kemudian ini yang keduanya. Yang keduanya adalah nazar syirik. Ini bahasan kita nih. Nazarnya itu nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Ngomongin nazar mah panjang kali lebar emang. Yang kedua, nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Misalnya apa? Dia nazari di kuburan. Nazari kepada Jibril. Ada nggak kayak gitu? Ada. Pada Nabi. Nah, ini merupakan makanya kan kalau kita sumpah pun nggak boleh demi Allah, demi Rasulullah, jangan. Mhm. Ya, demi Allah saja cukup sudah. Karena ada yang jawab, saya bilang jangan pakai demi Rasul. Enggak, masalahnya kalau saya nggak pakai demi Rasul, nggak akan percaya, Mi. Loh, berarti kan menempatkan Rasulullah di atas Allah loh. Tanpa disadari kan. Jadi nggak boleh. Jadi nazar syirik itu adalah nazar yang ditujukan kepada selain Allah, seperti orang yang bernazar kepada kuburan, atau kepada Jibril, atau kepada Nabi, dan yang semisalnya. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada mereka. Pasti ini jelas adalah kesyirikan, karena nazar adalah ibadah. Jadi gini teman-teman, sesuatu kalau dia masuk ke koridor ibadah, itu harus untuk Allah. Karena Allah dan untuk Allah. Kalau udah masuk ke koridor ibadah, berarti apa yang masuk ke ibadah? Puasa, sholat, zakat, nazar, sumpah, ya kan? Sedekah, doa, berharap. Nah, kalau udah masuk ke koridor ibadah, harus untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Jadi nazar masuk ke ibadah, masuklah orang dia bersumpah, ya. Kalau ibadah ditujukan kepada selain Allah atau kepada salah satu makhluknya, maka itulah kesyirikan. Nah, gimana dong kalau orang udah terlanjur nazar syirik? Nggak boleh ditunaikan dan nggak perlu bayar kafarat. Nazar syirik ya. Tidak perlu ditunaikan dan tidak perlu bayar kafarat. Tadi yang perlu bayar kafarat cuma nazar maksiat. Kalau udah nazar syirik, nggak perlu ditunaikan dan nggak perlu bayar. Pokok demi kuburan ibuku, aku nggak akan pernah kenal kamu lagi misalnya. Aduh, serem amat kan. Kalau dia sadar itu salah, nggak perlu dia tunaikan dan nggak perlu dia bayar kafarat. Udah dia deminya demi siapa? Ya, beda dengan nazar maksiat tadi ya. Karena kenapa nazar maksiat tadi tetap kena kafarat yo, Windy? Nazar maksiat. Nazar maksiat kena kafarat, kenapa nazar syirik tidak? Kenapa ya? Karena nazar maksiat tadi ditujukan Masih karena Allah. Iya. kepada Allah. Kalau nazar syirik ditujukan kepada selain Selain Allah. itu yang bikin antara dia kena kafarat atau tidak. Itu ya Mbak Ninis, insya Allah Mbak Ninis paham ya. Kalau nazarnya karena ditujukan kepada Allah, sifatnya maksiat, nggak perlu ditunaikan, tapi tetap kena kafarat sumpah. Tapi kalau ditujukan kepada selain Allah, walaupun sebaik Masya Allah. apapun, nah, itu nggak perlu ditunaikan dan nggak perlu bayar kafarat sumpahnya. Nggak ada kehormatannya sama sekali orang yang bernazar kesyirikan, karena tujuannya kepada selain
Allah. Maka yang dilakukan apa? Kalau telanjur nazar kesyirikan, taubatan nasuha. Ya, taubat kepada Allah. Pertama, nazarnya tidak sah dan nggak kena konsekuensi apapun. Contoh nih ya, saya bacain dari Asy'arbini ulama. Adapun nazar untuk penerangan pada orang yang bermalam di kubur wali, ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Ya, yang semisalnya, nih mungkin Zulfa, ada nggak Zulfa di Lombok tuh? Bermalam di kubur wali. Iya, Umi. Ada nggak di Lombok tuh? Iya, Nazar-nazar. ada di Lombok Utara. Makam apa yang namanya Medana kalau nggak salah. Sering di sana. Wah, ada orang kayak gitu ya. Lombok Utara ya? Asik. Iya, iya. Aduh, Lombok kita itu ya. Maka, jika yang bernazar maksudnya adalah untuk memberi penerangan pada orang yang menempati tempat tersebut, inilah bentuk kedekatan kepada Allah dan hukumnya adalah sah. Ini kalau ngasih penerangan kepada kuburan maksudnya ya, bukan untuk ahli kuburnya, bukan. Kalau tujuannya untuk menerangi kuburan, ya, walau disertai dengan tujuan untuk penerangan, itu nggak boleh. Kalau dia jadi gini, ada kuburan di mana mungkin kadang-kadang di pekuburan tuh ada kayak apa sih namanya, tempat penjaga kuburan kan ya. Ada kan kayak semacam mungkin segede pos satpam gitu kan gedenya gitu kan penjaga kuburan. Nah, dikasih penerangan itu boleh. Dikasih penerangan di areal kuburan juga boleh. Buat apa? Buat si penjaga kuburan biar jalannya gampang gitu ya. Oh, berarti yang dikasih Memberi lampu tuh bukan kuburannya, tapi yang kan. kayak di pos satpam-satpam gitu ya? Iya. Jadi dia itu kalau dia apa 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 namanya, eh, misalnya kayak ada musola juga di kuburan gitu kan, dikasih penerangan biar apa ya, biar orang bisa nginep di situ, bisa ibadah di situ di musolanya loh ya, bukan di kuburannya. Itu sih sah-sah saja ya. Tapi kalau tujuannya untuk nerangin kuburan itu sendiri, ya, walaupun tujuannya buat penerangan doang, tapi biar kuburannya terang kata dia, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena takutnya jadi bentuk pengagungan kepada tempat atau kuburan tersebut. Atau mungkin dia juga biar bahasa kita apa maaf ya, dapat berkahnya dari si penghuni kubur karena dia wali atau apa atau apapun. Maaf maaf Oh, di tanah kusir kan juga ada tuh yang maaf banget kuburan siapa? paling Kayak paling terang dan paling gede. Iya, ada paling tinggi. kan yang dibikinin kayak rumah kan kayak saung gitu nauzubillah. Hmm. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ini adalah nazar yang batil dan tidak sah. Mereka meyakini apa? Bahwa tempat-tempat itu punya keistimewaan untuk diri mereka. Dan mereka memandang bahwa nazar itu di tempat-tempat itu bisa ngilangin bencana. Ngeri banget ya. Nah, kemudian contoh nih lagi. Ini kata Asy'ikh dari mazhab Hanafi. Adapun nazar yang dilakukan oleh mayoritas orang-orang awam, seperti kenyataan yang kita saksikan saat ini, misalnya ada orang yang cari orang yang hilang, atau ada orang yang sakit, atau punya kebutuhan yang darurat, lalu dia pun pergi ke sebagian orang soleh yang udah meninggal, dan dia meletakkan sutro semacam penutup di atas kepalanya, dan dia berkata, wahai tuanku, fulan yang ada di kuburan, kalau orang yang hilang itu kembali, atau orang yang sakit itu sembuh, atau kebutuhanku terpenuhi, maka aku akan memberikan kepadamu emas atau perak atau makanan atau lilin atau minyak apapun lah. Gimana nih? Ini nazarnya batil. Ya, karena dia benar-benar langsung kepada penghuni kubur. Ini nazar yang batil. Ini ijma. Apa ijma? Berarti kesepakatan para ulama. Kenapa? Pertama, nazarnya kepada makhluk. Ya, karena nazar kepada makhluk tidak boleh. Pertama, kedua juga nazar adalah ibadah. Dan ibadah nggak boleh ditujukan kepada makhluk. Di antaranya walaupun kepada orang soleh pun, ya, yang ditujukan nazar kepada mayat. Dan mayat nggak punya kemampuan apapun, nggak punya apa-apa. Ya, kalau dia merasa mayat bisa ngatur urusan dia, misalnya ya, ada nggak orang keyakinan kayak gitu? Ada loh orang awam yakin bahwa si mayat ini masih punya kemampuan untuk mengurus urusan dia. Saya pernah ke Bogor dulu, ke rumah salah seorang temennya kakak lah gitu ya. Dan dia punya bapak yang mungkin dulunya itu katanya Habib. Nah itu kuburannya di rumah. Dan saya juga bingung kenapa tiap pagi diwangiin, gitu. Wangi banget lah. Oh ternyata pas sudah diwangiin pintu dibuka. Jadi banyak banget orang yang ziarah ke situ.
Habis ziarah mereka ngapain? Ngisi pencelengan. Nah, tahu nggak bahasanya mereka? Keren ya, yang namanya Habib, biar kakek udah meninggal juga masih bisa nafkain keluarganya. Padahal apa? Padahal mereka sendiri yang membuka pintu kesyirikan tersebut gitu ya. Saya bilang ya gimana kagak nafkain lah dia yang buka pintunya. Ih, keren kuburan Habib tetap wangi. Diwangiin pagi-pagi sampai sebotol minyak wanginya, Masya Allah. Jadi saya lihat sendiri gitu ya. Bahkan ada lagi yang bilang, orang Indonesia ya orang awam ya, lihat orang muka Arab dibilang Habib, Habib, Habib. Padahal di Arab dia jualan tekstil kayak gitu. Kan belum tentu ya gitu ya. Jadi itulah ya, makanya kita bahasanya, kenapa orang bisa jatuh ke dalam kesyirikan? Karena bodoh. Makanya obatnya kebodohan adalah bertanya dan belajar. Kalau sampai dia yakin mayat bisa ngatur urusan dia, berarti kan dia selain Allah ya, dia yakin bisa ngatur urusannya, maka keyakinan dia itulah bisa menjatuhkan dia dalam kekafiran. Nah, sekarang kita lihat lagi dari Ibnu Katsir tentang peristiwa-peristiwa tahun 700 Hijriah. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ulama ya, pernah ke Masjid An-Naron dan beliau merintahkan kepada para sahabat beliau dan bersama mereka ada para tukang batu buat motong batu yang ada di Sungai Qudud. Yang batu tersebut pernah diziarahi dan diberikan nazar kepadanya. Maka beliau pun memotong batu tersebut dan mengamankan kaum muslimin dari batu tersebut dan dari kesyirikannya mereka kepada batu tersebut. Beliau menghilangkan dari kaum muslimin syubhat yang sangat besar bahayanya. Gara-gara hal ini dan semisalnya, akhirnya mereka pun hasad terhadap Ibnu Taimiyah dan menunjukkan permusuhan kepada beliau. Orang kalau udah memerangi kesyirikan banyak musuhnya dah pokoknya gitu ya. Batu udah jelas-jelas lagi diagungkan di masyarakat itu, di desa itu. Ibnu Taimiyah ujuk-ujuk datang mecah tuh batu dan diumpetin. Gitu. Akhirnya dia diin. Ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi apa? Ibnu Qasim mensifati perbuatan bernazar yang ditujukan kepada batu adalah sebagai sebuah kesyirikan. Sekarang tinggal satu bentuk yang tersisa yang kita masih terfokus di zaman sekarang ini. Apa? Bernazar kepada selain Allah. Misalnya apa? Ada orang masih nazar kepada Ibrahim, pada Nabi, kepada mayat-mayat orang soleh. Ya pasti ini, walaupun tradisi-tradisi ini udah lama buruk, di zaman sekarang masih banget orang ada yang kayak gitu. Masih ada kan yang ngasih makanan, sajen, lilin, korban kepada para penghuni kuburan? Masih. Itu yang di Jawa yang larung apa? Larung berkah kayak gitu kan. Auzubillah. Jadi kalau dia bernazar kepada para nabi, kepada para wali atau para malaikat, maka tidak ada perselisihan di antara orang yang mengetahui hal ini dan mengerti bahwasanya ini adalah syirik dalam akidah. Jelas ya, ini syirik dalam akidah. Karena orang yang bernazar tidaklah dia bernazar dengan nazar tersebut kecuali karena dia yakin, yakin sama yang ditujukan tersebut. Dia yakin bahwa nazarnya pasti bisa berikan dia kemanfaatan, bisa nyenangkan dia kemudorotan, tidak memberi, bisa mencegah. Mbak Lina di mute sayang, Safarina Santoso. Nah, Betul. apakah karena tabiatnya sudah demikian atau karena begitu kuatnya sebab padanya itu tadi ya masalah tradisi tadi. Makanya waktu Nabi SAW dimintain bikin satu anwat, Nabi sampai takbir kan Allahu Akbar kata Nabi. Saking apa? Kesel banget, marah banget yang namanya tradisi itu susah banget hilangnya dari hati banyak orang gitu. Nazar kepada pemilik-pemilik adrihah, apa adrihah? Bangunan di atas kuburan, itu juga nggak boleh ya. Kepada mayat, kepada para wali, kaum soleh, walaupun di orang soleh sekalipun. Adalah perkara yang batil dan itu sudah kesepakatan para ulama. Ini nazar kepada makhluk dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa Mbak Lili, Mbak Ninis? Karena nazar adalah ibadah. Ya, selamanya ibadah tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Ya, apalagi sebodoh-bodohnya mereka ditujukan kepada mayat. Mayat nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah terbujur kaku, udah dia sibuk ngurusin sendiri dalam kubur gitu ya. Nah, ini tadi ya karena keyakinan mereka itulah yang bikin mereka jatuh pada kesyirikan. Sekarang disclaimer-nya adalah tentang nazar ini ya. Nazar itu hakikatnya bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ingat, nazar itu bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebanyakan orang kalau nazar kan kayak yakin ya. Kayak yakin kayaknya harapan dia akan terkabul. Padahal itu tadi, nazar itu hakikatnya bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan.
Jangankan nazar yang syirik, yang maksiat, nazar taat aja juga nggak bisa gitu loh. Yang tadi ya, yang nazar muqayyad tadi ya, nazar ketaatan pun ya kepada Allah, kita pengen begini, pengen begitu, nggak ngubah takdir kita gitu. Ya, faiza kana nazru la ya'ti bi khairin fa kaifa bin nazri lil makhlus. Jika nazar kepada Allah saja tidak mendatangkan kebaikan, gimana lagi nazar kepada makhluk gitu. Dalam kumpulan fatwa-fatwa ulama disebutkan di situ. Jika nazar kepada Allah saja tidak mendatangkan kebaikan, bagaimana lagi nazar kepada makhluk? Maka Nabi SAW telah mengabarkan bahwa nazar tidaklah mendatangkan kebaikan karena nazar asalnya bukan termasuk sebab yang bisa mendatangkan kebaikan. Ya, dan juga nggak bisa nolak kemudorotan. Nazar itu cuma menepati takdir. Ya, nazar itu cuma menepati takdir. Barang siapa yang menyangka bahwa nazar kepada makhluk mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan, maka dia termasuk orang yang tersesat. Seperti orang-orang yang menyangka bahwa menyembah makhluk mendatangkan kemanfaatan bagi mereka dan bikin mereka selamat dari bencana. Punten banget yang suka di desa tuh kadang-kadang ngasih sajian kepada suatu pohon besar misalnya. Tuh kan, makanya bencana tuh lupa kan ngasih saji gitu kan. Nauzubillah. Jadi di sini kalau kita lihat setan-setan sudah bisa menjelma dan berbicara kepada manusia loh. Hati-hati ya. Kenapa? Kadang-kadang setan bisa menerbangkan orang, ya, menerbangkan mereka kepada sebagian perkara goib. Kadang setan mendatangkan makanan, mendatangkan nafkah, baju dan lainnya. Ini bisa terjadi pada pada siapa? Penyembah berhala dari kalangan Arab dan selain Arab. Dan yang semisal banyak terjadi di zaman sekarang ini. Terjadi pada orang-orang yang sesat, para ahlul bid'ah yang menyelisih Quran dan Sunnah, yaitu dengan beribadah kepada selain Allah atau dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya, misalnya nih contoh nih, engkau lihat orang-orang yang bercerita bahwa mereka berada dalam kesusahan, lalu mereka pun bernazar dan lalu nazar-nazar itu menghilangkan kesulitan mereka. Mereka ini lebih parah atau paling tidak mereka seperti orang-orang yang menyangka bahwa mereka berdoa di si kuburan atau selainnya lalu kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi kalau ada orang cerita mereka nazar dan mereka terbilang terpenuhi hajatnya, jangan lantas kita ngiler gitu. Buru-buru kita ikutan nazar. Enggak. Oke, kita harus yakin ya, teman-teman semua, nazar tidak ada efeknya sedikit pun sama kita. Nazar itu tidak bisa mempercepat datang kebaikan, atau nazar juga tidak bisa menyelamatkan kita dari mudarat, nggak bisa. Nggak ada ya. Nazar kepada Allah saja juga nggak bisa ngubah takdir, apalagi nazar kepada selain Allah. Ya, Berarti bener ya, yang dibilang orang yang suka bernazar itu adalah orang yang bakhil, yang pelit gitu bakhil. ya. Udah bakhil, on pula. Bakhil ya, bukan bahlil. Kita pun ya, maksud kita, masa kalau saya ngomong oh maaf jangan tersinggung, maksud kita memang pernah ada di masa-masa jahiliyah. Saya pun juga gitu ya. Mm. Jadi kita ini memang asalnya jahil, kita ini asalnya bodoh. Makanya kita belajar biar apa? Niat kita belajar satu yang paling utama adalah memerangi kebodohan pada diri sendiri. Bukan biar kita bisa debat orang, bukan biar kita bisa minterin orang, bukan. Tapi paling enggak kita nggak goblok-goblok amat dalam hal agama. Nah, Umi ini kalau ke pertanyaannya. makam, misalnya makam Wali Songo, niat hanya untuk ziarah, apakah termasuk syirik? Nah, cakep nih, Mbak Eng, Zulfa. eng. Kemarin, nggak datang kemarin soalnya ya. Kenapa? Ya baru kan ngomong, bukan aku kemarin udah dibahas. Ziarah kubur itu syaratnya satu ya Mbak Zulfa, tidak boleh sampai melakukan safar sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau ziarah kubur itu kalau emang deket, terus kita biar ingat kematian, itu boleh. Tapi kalau sampai menempuh Hmm, perjalanan jauh, itu nggak boleh. Apalagi Wali Songo. Nah, gimana caranya biar boleh? tur. Ya, betul benar. Gimana cara biar boleh? Jangan niatin ziarah makam, jangan. Tapi niatin apa? Pengen belajar kisah mereka. Gitu ya Mbak Zulfa. Tinggal niatnya aja. Jadi kalau dalam akidah itu pentingnya niat itu begitu. Tinggal kita setting aja niatnya bukan ziarah makam, tapi niatnya untuk mempelajari kisah mereka ketika mereka hidup. Oh ini makamnya Sunan Kalijaga. Oh Sunan Kalijaga itu bla 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 bla. Jadi gitu sambil belajar. Pengen tahu kisah hidup mereka, kebaikannya apa aja sih gitu. Boleh ya Mbak Zulfa, tapi kalau niatnya ziarah makam tidak boleh.
Maksudnya, Kalau ziarah ke makam orang tua tapi kebetulan memang di luar kota sehingga harus safar gimana? nah, kalau memang dia gini aja ambil kesempatannya, biasanya kan kalau orang-orang kayak gitu kan mereka ambil kesempatan misalnya biasanya sebelum puasa, bener nggak? Pas Lebaran gitu. Apa? Sekalian mudik. Benar, sekalian mudik. Jadi niatnya mudik aja. Ketika sudah di kampung, Hmm. ziarah ke makamnya orang tua gitu. Itu ya tadi ya, makanya masalah akidah tuh penting diniat aja. Hmm. Tuh, sama Mbak, sama loh Mbak, kayak kuliner Mbak. Sebenarnya Nabi tuh nggak suka banget sama orang yang kulineran. Kayak misalnya Mbak Ninis nih, kangen banget sama sama apa itu contoh ciri khas masakan Austria misalnya. Sengaja banget kalau saya buat makan itu jangan. Kecuali kalau emang ke Austria buat nengok anak nih. Begitu lagi di Austria, cari makanan yang dulu aku suka boleh. Jadi kalau sampai menempuh perjalanan, sengaja kuliner, mendatangi tempat-tempat yang katanya lagi viral, itu nggak boleh. Karena apa? Sunnahnya orang makan itu kalau kata Nabi cuma sekedar menegakkan punggung biar bisa ibadah. Jadi Nabi paling nggak suka sama orang yang sampai nyari-nyari makanan yang disukain, gitu ya. Makanya kan food blogger tuh sebenarnya kalau kita pakai hadis ini berarti nggak boleh. Tuh Subhanallah denger ya. tuh Mbak Lina, denger Mbak Lina. Nggak boleh ya, Mbak Lina. Ingat ya, gengnya tuh ya, jangan sampai ke kota ya, nyari makanan ya, please ya, asik dah. Kayaknya julid banget aneh ngomong begini. Besok kita ajak Uminya. Ai. Sekarang kita lihat di dalil kita ini ya. Dalil pertama udah ya, kita Pak lihat tadi apa? Yufuna bin Nazri. Maka di sini, setelah kita lihat dalil-dalil di sini, menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah untuk menekankan bahwa bernazar kepada selain Allah adalah kesyirikan. Di antara adalah tadi ya, di surat Al-Insan ayat 7. Sisi pendalilannya apa? Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Dan Allah tidak memuji kecuali pada ketaatan. Ini menunjukkan apa? Menunaikan nazar adalah ketaatan dan ibadah. Jadi artinya kalau udah terlanjur nazar, yang sifatnya tidak ada maksiat, tunaikan. Gitu ya, tunaikan. Kita ke dalil yang kedua. Sebelum kita ke dalil yang kedua, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Mbak Ira, nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita Nggak ada. lanjut ke dalil kedua surat Al-Baqarah 270. Ya, apa di situ? Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Berarti apa? Penyebutan bahwa Allah Maha Tahu, ya apapun yang dinazarkan oleh para hamba, di sini berarti Allah mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui, artinya Allah akan memberikan balasan. Jadi teman-teman nggak usah sedih kalau ngerasa kayaknya manusia nggak apresiasi eh, jasa teman-teman semua gitu kan, tidak mau apresiasi kebaikan teman-teman. Allah tuh maha tahu. Ingat Al-Baqarah 270. Allah maha tahu, Allah maha melihat, dan di sini artinya Allah akan memberikan balasan dan tidaklah Allah memberikan balasan kecuali pada ketaatan. Ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Nah, di ayat yang lain Allah juga sudah tegas memerintahkan buat menunaikan nazar. Jadi maksudnya di sini kalau udah terlanjur nazar tunaikan. Dan Allah suka banget sama orang yang menunaikan janjinya gitu loh. Menunaikan nazarnya, dan Allah bukan cuma sekedar memuji loh. Lihat surat Al-Hajj ayat 29. Allah bukan sekedar memuji. Apa kata Allah? Wal yufu nuzurohum. Dan hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Jadi bukan sekedar dapat pujian, Allah pokoknya senang banget sama hamba-hambanya yang menunaikan nazar mereka. Gitu ya, Al-Hajj 29. Tentang nazar udah jelas banget ya, sampai bingung mau nanya apa ya. Sekarang saya kasih nazar, dalil ketiga. Diriwayatkan dari dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Akan tetapi barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepadanya, pada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazar tersebut. Sama ya, sama tadi yang hadis yang saya sampaikan. Ini udah benar-benar makin jelas bahwa nazar itu masuknya koridor kepada ibadah. Nah, di sini dari Kardam bin Sufyan bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nazar yang pernah beliau nazarkan waktu dia masih jahiliyah nih. Nih kita nih ya, berarti ya zaman-zaman kita belum ngerti nih. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apakah untuk berhala atau untuk patung? Kata Nabi. Enggak,
aku nggak bernazar untuk patung, aku nggak bernazar untuk berhala, tapi untuk Allah, kata si Kardam ini. Maka kata Nabi, tunaikan nazarmu. Ya, tunaikan karena Allah. Nazarmu yang telah kau jadikan untuk Allah itu, sembelihlah di buana dan tunaikanlah nazarmu. Jadi artinya di sini Nabi udah ngizinin. Nah, kenapa yang masih dibilang boleh sembelih di buana? Kemarin udah kita lihat hadisnya ya. Nabi udah memastikan apakah di situ masih ada tuh sisa-sisa syiar kesyirikan dulu. Apakah masih orang ingat tentang tempat itu, bla bla bla, udah nggak ada, ya udah boleh. Seperti itu. Jadi di sini jelas-jelas Nabi bertanya tentang kepada siapa nazar itu ditujukan. Apakah kepada Allah atau kepada makhluk atau kepada berhala maksudnya. Ini berarti benar-benar sekali lagi ditunjukkan bahwa nazar adalah ibadah dan nggak boleh sama sekali kita tunjukkan kepada selain Allah. Sekali lagi, penutup. Boleh dicatat ya. Ini hadis dari Ahmad. Ya, riwayatnya Imam Ahmad. Nomornya 6714. Ini wajib dicatat. Apa? Ini penutupnya. Nabi SAW telah menekankan wajibnya ikhlas dalam bernazar. Ya, Nabi SAW telah menekankan wajibnya ikhlas dalam bernazar. Dengan apa? Sabdanya, innaman nazru mabtu'iyya bihi wajhullah azza wa jalla. Apa artinya? Sesungguhnya nazar hanyalah apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah. Sesungguhnya nazar hanyalah apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah. Jadi kata Nabi SAW, di situ Nabi menekankan wajibnya ikhlas dalam bernazar. Apa tujuannya? Mencari wajah Allah. Ya, sesungguhnya nazar hanyalah apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah. Dari riwayat Imam Ahmad nomor 6714. Insya Allah sudah seperti itu. Kita ke kandungan bab ini. Nomor 1 Mbak Ninis, nomor 2 Windy, nomor 3 Winda. Ninis, Windy, Winda. Menunaikan nazar adalah wajib Nah, wajib ya Mbak ya. Kenapa wajib Mbak? karena janji. Nah, karena janji ya. Dan itu biasanya yang diwajibkan itu karena dia janji kepada Allah, janji ketaatan, dan tidak ada unsur maksiat di dalam nazar tersebut. Yang kedua, Ya. Kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah syirik nah, jelas ya, nazar itu masuknya ke ibadah berarti benar-benar hanya pada Allah. karena dan untuk Allah Ta'ala. Ya. Winda, Dilarang untuk menunaikan nazar maksiat. contohnya, Ya, nanti kalau aneh kurus, aku akan jual motornya Umi. boleh sih, pinter banget. Pokoknya kalau gue kurus, gue mau lepas jilbab, gue mau pakai baju yang lepas biar orang tahu. Nah, ya itu kan maksiat kan, gitu ya. Aneh. Salik, gitu. Akhirnya Allah bikin dia nggak kurus-kurus. Iya. Ketahuan lo Win ya, niat lo ya. Kebaca ya. Baik, Alhamdulillah itu sudah selesai. Sekarang kita boleh tanya jawab. Boleh Mbak Winda, mungkin ada pengumuman buat besok ikut kajian tentang kajian Arafah besok, insya Allah. Oh iya. Berarti Mbak Ninis ke Austria bawa kitab tauhidnya ya? Bawa Mantap. cuman kitab ada Ada. ya itu nggak saya bawa, nanti saya Tenang. pakai itu aja PDF aja. Barokah. Tapi kalau tauhidnya saya bawa ya. Iya, tapi soalnya Ya, saya mau tanya ini ya Ustazah, mau tanya. saya minum dulu ya, bentar. Ya, Silakan Mbak Ninis. ya. Apakah kalau kita sudah bayar kafarat itu otomatis terbebas dari nazar itu? Dan apakah ada syarat misalnya? Karena di situ kan kalau kita tidak mampu ya, tapi sebenarnya kita mampu.
kalau Kita dipaksakan, nggak mau. tapi kita jadi merasa ya berat Jangan. gitu. Eh, bayar kafarat aja deh, itu niatnya gimana ya? Boleh atau enggak gitu? Pertanyaannya bagus. Kalau pakai hashtag tuh gue banget. Relate Jadi banget gitu ya. iya. Jadi kalau di kata Pak Mbak Nis, kalau misalnya nazarnya itu sudah bayar kafarat, apakah sudah selesai? Sudah. Kan persyaratannya kalau kamu tidak menunaikan nazarmu, maka bayar kafaratnya. Satu. Kedua, apakah boleh? Misalnya sebenarnya kita mungkin masih bisa kalau dipaksain menunaikan ketaatan tersebut, tapi kita, "Ah, udahlah bayar, bayar kafaratnya." Boleh. Boleh juga. Jadi tidak ada celaan. Kenapa itu tadi? Artinya yang penting bahasanya gini, kayak kita ngerjain sesuatu apa ya. Kalau emang nggak jadi dikerjain, ya udah yang penting tahu SOP-nya gitu loh. Tahu rule-nya kalau emang nggak ditunaikan, ya udah bayar kafaratnya. Itu Masya Allah, Allah kasih jalan keluar yang memang sebenarnya mudah banget ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk nggak meneruskan membayar, misalnya kayak tadi Mbak Windy kan dia tuh masalahnya berat banget dia tuh. Nazarnya seumur hidup. Tuh. Mending kalau setahun 2 tahun ya. Nah, Iya. ini Emang nazar apaan sih dia? Sunnah Senin Kemis Nazar umur saya dikit. ya lumayan juga. Bener. Itu zaman saya Kenapa belum dia? tahu, makanya ini kan menarik sekali ya Ustaznya, karena waktu itu saya belum tahu soal nazar. Jadi anak saya kan yang laki nih, yang kemarin Ustazah lihat itu, dia Anak yang Mbak pernah Nis ganteng banget naik, tahu, Masya Allah, Barakallahu fiik. Masya Allah, Hmm. eh, dia pernah nggak naik kelas waktu SMA nih, setahun kan mengulang sekali. Terus waktu kelulusan ada satu mata pelajaran yang dia gagal tapi masih diberi kesempatan sama gurunya. Seandainya gurunya tidak memberi kesempatan, maka dia harus mengulang lagi setahun. Dan itu saya kejar banget, saya siang malam itu saya bahas lagi sama dia kemarin. Kenapa Mama sekarang melakukan itu? Itu nazarnya mulai saya bayar tahun ini. Bismillah ya. Cuman ya ternyata ya saya pengen tahu aja gitu soal kafarat itu. Kalau saya bayar atau saya tunaikan terus, nadar saya itu sehari puasa sehari enggak selama setahun. Oh, Kalau jadi anak saya, oh, kalau anak saya lulus gitu waktu itu ya. Ya ternyata dia lulus gitu, alhamdulillah. Cuman kan kalau saya pikir pakai logika tadi setelah baca-baca, iya juga masuk logika ya, kayak kita menuntut sama Allah gitu, kayak kita bargaining, kayak kita tawar-menawar, kayak kita mau hmm, membeli. Saya mau mm-mm. membeli Judi, anak judi. saya Tak supaya dulu ya lulus, Allah. tapi kenapa? Ah, ah. Iya, Minta dulu, iya, kasih aku kerjain deh, kan gitu. iya. Kan Itu itu kayak bocil, ya, kayak anak Gen Z kalau disuruh, Kak, tolong cuci piring. Iya, tapi bagi duit dulu gitu. Nah, iya. Jadi kayak minta kita apa ya, kayak minta minta apa sih namanya ya? berarti Minta nazarnya sesuatu Mbak sama Allah Ninis, tuh nggak ikhlas ya. oke. Berarti Mm-mm. nazarnya Mbak Ninis puasa Iya, Daud ya selama 1 tahun ya. iya. Nah, belum ditunaikan. Ini sudah 1 bulan Oke, Luar dari biasa. setelah 1 bulan lebih dari setelah Idul Fitri ya, gitu. oke. Ya saya Terus, udah, sekarang saya udah nggak kerja, udah banyak waktu nih, jadi saya nah, mau bayar sekarang gitu. nah, tapi kan godaannya kalau orang masih bersuami, tadi lagi puasa, suaminya minta bagaimana? Iya, Ustazah, saya tolak kan, karena saya lagi puasa gitu. Nah, nggak boleh. Gimana ya? Nah, itu Ustazah, iya, iya. Makanya menarik banget kan ini tema. Jadi, Mohon pencerahan. eh, cakep banget nih pertanyaan ini ngebuka mata kita semua ya. Jadi gini, ibadah itu ada prioritas. Ya, ibadah ada prioritas. Ketika perempuan belum nikah, pintu surganya adalah orang tuanya. Ketika sudah menikah, pintu surga adalah suaminya. Artinya di sini Allah memerintahkan ketaatan kepada suami. Bahkan Nabi SAW bersabda, kalau saja makhluk boleh boleh bersujud kepada makhluk, manusia boleh sujud sama manusia, yang paling pertama kuperintahkan adalah istri sujud sama suaminya. Saking pengen menekankan betapa pentingnya kedudukan seorang suami. Dan memang nazar ini bahasanya dibilang wajib nggak wajib ya, tapi eh, mentaati suami itu pasti prioritasnya di atas nazar tadi kalau saya boleh bilang ya. Jadi mendingan untuk lebih amannya bayar kafarat aja Mbak. Bayar Ya, kafarat. Nah, baik. atau
bilang sama suami, aku lagi punya janji nih, pengen puasa sehari tidak selama 1 tahun. Kamu ridho enggak? Nah, kalau kamu ridho berarti artinya ya ada saat dimana aku nggak bisa mematuhi atau nggak bisa melayani kamu ketika aku lagi puasa. Nah, umpama nih kita nggak. Nah, ini kita lagi ngomong fikih ya. Kalau ngomong fikih, maaf, mungkin agak jorok kayak biologi gitu ya. Umpama suami saat itu nggak tahan, tapi saat itu Mbak Ninis lagi puasa nazar, mendingan dibatalin ya karena suami tetap nomor satu. Nah, artinya di sini maka lebih amannya adalah mendingan bayar kafarat aja karena urusan ibadah puasa yang selain puasa Ramadan ya untuk perempuan tuh butuh ridho suami juga gitu. Keren banget jadi suami ya. Tapi tahu nggak tanggung jawabnya mereka? Kerennya apa? Saya dulu pernah protes sama Ustadz bahwa pokoknya dapat surga kalau istri sabar. Iya sih, cuman kan suami kan bla 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 kayak gitu kan. Ternyata kalau suami-suami tahu fungsi mereka sebagai suami di dunia adalah apa, Mbak? Sebagai palang pintu kita dari neraka entar di akhirat gitu loh. Ustadz bilang apa? Ibu, kalau ibu pisah nggak apa-apa, tapi saya tanya dulu, ibu yakin nggak dengan amalan ibu ketika ibu sendirian? Tapi kalau ibu bersama suami, ibu kurang amalnya pun, tapi kalau ibu nggak ada dan suami ridho sama ibu meninggal nih, suami ridho, ibu udah dapet tuh palang pintu selamat dari neraka. Masya Allah ya, saya bilang, ih, berarti bahasa bahasa kita ya, ini kita bisa licik nih, kita manfaatkan keberadaan suami kita buat jadi palang kita dari neraka. Bener nggak Mbak Yin? Ya, untung loh sebenarnya, Masya Allah kan. Ya udahlah bertahan aja. Cuman itu tadi kan memang sakit banget mungkin untuk yang bersabar gitu kan. Ya tapi itu tadi dalam dalam hal misalnya pernikahan selama suami kita ibadahnya ada gitu ya, terjaga ibadahnya dan memang masih ada tanggung jawabnya, ya kita harus bersabar. Kayak kemarin ada siapa yang nanya sama saya ya, suami kamu sholat? Iya, sholatnya rajin banget nih, bla 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 bla, ke masjid. Terus duhanya rajin, sholat puasa sunat. Terus mengapa mau pisah? Itu tadi karena aku bla 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 kata dia kan. Saya bilang, boleh nggak Mi? Kagak boleh. Sampai nafkah lahir batin oke, sholat oke, ibadahnya semuanya oke. Suami pernah khilaf gitu loh. Tapi ada tuh yang waktu apa sih yang riwayat apa yang mau berpisah apa sih yang sahabat itu yang karena dia jelek dia antara dua laki-laki terus Hmm, habis itu pengah-pengah. Nah itu kalau alasan itu gimana? hmm. Kan belum Itu, kelar ngunyahnya. itu kisahnya Sabit bin Qais. Hmm. Sabit bin Qais adalah sahabat Rasulullah yang akhlaknya sangat luhur, bahkan istrinya pun memujinya. Ini ini butuh kejujuran hati sendiri sih sebenarnya gini. Hmm. Kata kata si istri Sabit bin Qais, dia pengen pisah sama Sabit. Rasulullah nanya kenapa? Aku tidak bisa mencintai dia. Udah ku coba-coba bertahun-tahun nggak bisa-bisa juga. Nggak bisa. Cinta tuh nggak bisa timbul. Jadi dia nggak tenang gitu ya. Apalagi pas aku lihat suamiku dijemput sama temennya, gagah-gagah, tinggi-tinggi. Dari jauh kulihat suamiku pendek sendirian gitu ya. Pendek kecil hitam-hitam Hmm. gitu. Kemudian Pendek kecil itu ada nyawanya lagi. pendek kecil hitam hidup pula gitu kan. Akhirnya dia eh, minta izin sama Rasulullah biar bisa pisah sama Sabit. Kata Nabi apa? Akhlaknya Sabit gimana emang sama kamu? Ya Allah, Baik luar banget. biasa. Nah itu tadi kenapa ya? Karena nggak bisa cinta. Kenapa? Takutnya karena aku nggak bisa cinta, karena aku takutnya kurang ajar sama suamiku. Takutnya aku jadi istri durhaka sama suamiku. Jadi maka Nabi bilang ya udah dulu Sabit mas kawinnya apa? Sebidang kebun, balikin kebunnya. Gitu. Jadi itu namanya hulu kalau dalam Islam ya. Hulu itu adalah permintaan pisah yang Mengembalikan datang dari hal. Nabi. Caranya gimana? Balikin mas kawinnya. Jadi kita menembus diri kita dengan mengembalikan mas kawin. Nah saya mikirnya gimana ya teman-teman? Buat para laki-laki, makanya kalau ngasih mas kawin jangan ngasal. Kasih yang mahal biar susah dibalikinnya gitu loh. Ya kan Mbak Ira, Jangan taruh di figura juga itu mahar gimana? jangan hitam di figura juga, timbang ya warna-warna merah dan ungu gitu kan. Nah, Hmm. gampang banget. Apalagi yang maharnya seperangkat alat sholat, gampang itu Tanah Abang banyak. Jadi teman-teman Kalau jangan gitu kasih ganti dan dengan seperangkat alat sulap nah, alat sulap ya. Yang punya sama keluarga nih, Ibu Pindah nih, 3 perempuan nih. Kalau minta mahar yang benar, kenapa? Mahar itu adalah jajan pertamanya dia sebagai istri.
Jadi harus bisa dimanfaatkan untuk jajan. Bentar Emang lagi harus masuk, duit. bentar lagi laki gue on frame nih. Nah, Dia mau emang harus duit dulu. emas yang harus bisa dia belanjain gitu. Dan mahar itu hak istri, tidak boleh dia minta lagi sama si suaminya. Gitu ya. Emang Tanya dibilang lagi Ustazah. tunggu, sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya paling murah. Kata gitu kan, seberkah-berkah perempuan adalah yang maharnya murah. Itu ada Murah, lanjutannya. Dan murah apa mudah sebaik-baik sih? laki-laki adalah yang bisa memberikan mahar paling tinggi. Yang Hmm. itu kagak ada yang mensosialisasikan. Yang disosialisasikan adalah tempat tadi. Pokoknya perempuan berkah maharnya murah. Ketika teh dia Ketika dirawat sama emak bapaknya, dilulurin segala macam, udah mulus. Dinikahin tanpa mahar, subhanallah. Seperangkat alat sholat doang 100.000. Nah, 100.000 masih mending Mbak Ira, ada yang segelas air putih. Aduh, luar subhanallah. biasa. Ada yang sendal jepit. Serius, Serius ada. sendal jepit, Nggak astagfirullahaladzim. niat banget Terus sih. ya kalau yang Nggak mahar dengan menghargai istrinya surat itu. ar-Rahman gitu, Banyak. Sebenarnya nggak ngargain diri sendiri itu yang ngasih sendal jepit. Saya jadi anaknya, saya jadi emaknya si perempuan, saya bawa pulang lagi. Sendal jepit, makasih, saya beli bisa banyak. Iya benar. Pakai untuk nyambit aja, Mi. Nah, iya, pakai nyambit aja dah, gitu nyambit kan. apa nyambut. Kata si laki-laki nih, sendal Nyambit jepitnya, yang laki-laki. sendal jepitnya Hermes. Iya, nyebut Hermes gak bisa gue. Kalau kalau yang mahar dengan Surat Ar-Rahman ar-Rahman tadi. Bacaan Quran ya. dengan bacaan Quran gimana itu? Ya boleh sih, tapi sebenarnya mahar itu harusnya sesuatu yang bisa dijajanin gitu loh, dimanfaatin Yang sama si bersifat perempuan. ekonomis gitu Boleh, ya, Mi, berarti. boleh apa? Maharnya Rasulullah aja 1.000 ekor unta. Eta. Rasulullah istri 9 semuanya dapatnya onta merah loh, Hmm. itu loh. Bahasanya seapa adanya Rasulullah tetap diada-adain, maksudnya memang ada. Jangan wahai perempuan ya, wahai Gen Z, kalau ada laki-laki bilang terimalah aku apa adanya, jangan mau. Ada apanya ya? Jadi terimalah ada apanya. Apalagi kalau dia bilang Ya, aku baru tahu sekarang. iya, aku Asik nggak punya banget. apa-apa. Ada Mbak Ninis ada yang ngomong gini, aku nggak punya apa-apa di dunia selain cintaku kepadamu. Begitu nikah kata istrinya, aku baru tahu ternyata kamu tuh miskin. Kata si laki-laki, kan aku udah bilang tuh sebelum nikah, aku nggak punya apa-apa selain cintaku padamu. Makan Kebun. tuh Itu, cinta. itu direbus sebulan habis gitu. Tadi Mbak Ninis mau nanya tuh, nanya monggo Mbak. Oh iya, kafaratnya itu untuk satu nazar atau hitungannya gimana? Per Oh, hari dia atau balik lagi ke gimana? kafarat. Satu Dikira kali dia mau nazar. Nazar. Ketahuannya udah banyak kali nazar ini. ketahuan diucap kate mulu, ucap kate. Jadi satu kafarat itu satu nazar Mbak. Nah, tadi kan saya bilang, kalau misalnya kita lupa berapa kali nazar, maka setiap sedekah niatin aja lagi bayar kafarat gitu. Niatkan saja lagi bayar kafarat. Berarti ya itu tadi, setiap sedekahan mungkin hitungannya 10 porsi orang miskin untuk makannya. Gitu. Yang mengenyangkan ya maksudnya. Kita makan seporsi misalnya 25.000, kita buat kafarat 10.000 seporsi, kasihan amat gitu. Saya bilang, ya kan masakan Titip warteg. Ustazah aja kalau gitu ya. Titip rumil aja. Lah, khair Mbak Ninis. Lagi ada nggak kelas yang khusus membahas hubungan suami istri, Ustazah? Kayaknya saya Nanti kita perlu bikin, banget deh tenang kalau ya. ada kelas. Bikin Oke. pernikahan ya, Mbak. Siap, Boleh, kalau boleh. enggak. Kalau kita bikin kajian itu lebih enak di rumah Mbak Ninis di Bali. Ayo dong adakan dong. Aduh, ngadi dia. Setiap insya Allah kita bikin kajian suami istri dan nanti ada bonusnya. Apa nanti usus suami istri ini ada perawan di sini ada nggak tuh? Ada perawan tuh Rifah Hanum tuh. Ah, Aduh. berarti kajian pranikah juga, Mi. Nah, pranikah sih cakep itu, betul. Cakep banget. Saya pernah bikin di sini, cuman ustadznya agak-agak sentimen karena saya emang pengen pakai bahasanya pakai kitab itu, kitab pernikahan. Ya memang sampai urusan kamar. Ustadznya kagak mau. Saya bilang, lagian siapa yang ngajakin ustadz kan gitu kan. Saya pengennya sama perempuannya dulu gitu loh maksudnya. Itu buat bahan pelajaran itu. Siapa Jadi yang next time jangan siapa diajak yang lagi. benar-benar Jadi aja. Bentar. benar-benar Bukan belajar. circle-nya. Suami Mbak saya ini Zulfa sabar banget ya. cinta Vicky Jadi kayaknya Haid. saya Vicky Haid jangan saya Mbak Zulfa. Jadi gini, kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan ya. Saya jujur kalau Vicky saya terbatas. Jadi kalau emang mau Vicky Haid, ntar saya panggil teman saya.
tanya dah sepuas-puasnya, insya Allah. Iya, fikih Sama itu saya, kan. ntar nanya nggak bisa puas. Pasti saya bilang, entar dulu ya jadi PR gitu, gimana dong? Soalnya darah-darah beda merahnya dikit juga beda kan ya Nah, ya. iya, Masya Allah, Vicky itu luas banget kan, Mbak Zulfa. Insya Allah ntar kita adain. eh Mungkin kalau misalnya kita setiap pekan itu ada 4 minggu, misalnya kan 3 kali mungkin babnya kitab kita mungkin ya 1 kali tematik gitu kali ya, Vicky misalnya apa gitu, boleh Insya Allah. Mbak Insya Zulfa, Allah. jazakillah khair Doakan. idenya. Mbak Ninis mau Doakan. nanya lagi? Ini mukanya masih penuh pertanyaan nih, Mbak Ninis nih. Apa-apa. Sering ucap gue kata gitu. Windy mau nanya, Win? Apa mau Enggak nanya? usah. Ini mau dengerin yang nanya aja. Oke, Mbak Ira. Sebenarnya Nggak mau nanya. sudah Lu terjawab. ya disuruh nanya. Terima kasih. Mbak Ira kerjanya senyum-senyum aja dia, kagak nanya-nanya. Ini ya sambil ngeliatin bocil-bocil main basket, main bola nih. Oh, Masya Allah. Jadi gitu ya, insya Allah. Memang itu enaknya kita belajar ya Mbak Ninis ya. Ketika kita melakukan amal ibadah, ternyata ada lagi nih sesuatu amal ibadah yang ternyata dia prioritasnya di atas amal ibadah yang kita lakukan. Kayak misalnya kita puasa Senin Kemis. Atau suami kita misalnya minta. Pasti kalau orang yang nggak paham bilangnya, ih kamu kayak nggak ada hari lain aja. Padahal yang dia harus lakukan adalah siap suamiku, sami'na wa ata'na tuh. Asik. Allah lagi kasih dia ibadah yang enak malahan disuruh buka gitu loh. Tapi kan Suruh buka. nggak serak rasanya kok lagi puasa. Kita ibadah bukan urusan serak nggak serak. Urusannya apa ibadah? Diterima sama Allah. Mbak ini Nah, sudah rapi mau pengajian. Atau si bapak eh, minta dilayani misalnya. Bongkar itu jilbabnya. makanya biar kejadian godain Ya duluan lo Allah. salah ya. Iya itu yang saya masih harus banyak belajar karena suami saya ini Semangat sabar Mbak banget, Ninis. saya lebih Masya dominan. Allah. Jadi kadang jatuhnya saya itu yang kayaknya terlalu banyak dosa deh sama dia. Boleh ya, Kasihan ya. boleh besok nih hari Arafah nih Mbak Ninis, hari Arafah nih Mbak Ninis, Mbak Ira, Mbak Winda, Windy semuanya yang mungkin merasa punya dosa, saya juga punya dosa. Boleh loh hari Arafah besok ambil air di baskom, cuci kaki suaminya sambil minta maaf, boleh? Bukan diminum terus air cuciannya buang. Malah jijik. Mbak Ira mungkin lucu juga tuh Kakinya di suami soalnya. dicuci gitu. Kita yang nyuci kaki suami gitu, Ya, Ustazah. Mas, dia kita dudukin di kursi nih, kita ambil air sebaskom, taruh kita siapin handuk ya biasa kayak di salon-salon gitu, siapin handuk di atas paha kita, kita cuci kaki. Bilang ngapain sih kamu? Enggak apa-apa. Ya, Sampai kita pelit gitu. gosok-gosok jari-jari itu kita bilang, Mas maafin aku. Itu wallahi beneran loh ya. Sampai begitu, insya Allah tuh rahmat Allah tuh turun gitu loh. Bahkan teman saya nih, ini wallahi demi Allah ya Mbak Windy, Mbak Ira, teman saya di kelas nih Winda kenal sama orangnya. Dia kena sakit kanker darah. Sakit kanker darah dan dia benar-benar kaget dan dia itu mengurung di dalam kamar 2 bulan dan memang dia dan ketemu dokter tuh Masya Allah itu Allah yang ngatur ya. Allah mungkin tahu ya dia ini orang baik pada sebenarnya gitu ya. Tapi dia selama menikah itu benar-benar kasar sama suami dan anaknya karena dia merasa kecewa begitu nikah kok punya anak cepet. Itu Mbak Ira ya herannya manusia ya yang punya anak lama sedih yang dikasih cepet kaget gitu kan gue kan pengen kuliah pengen ini pengen itu gitu kan akhirnya dia marah-marah kerja sama anak dan suaminya sampailah dia di eh sampai suami pun ketika tahajud pun dia ngomong gini tahajud cuy digituin loh jadi dia benar-benar tadi tadi saya bilang makanya kalau kita merasa nggak cinta sama suami kita bisa kurang ajar bisa jadi istri yang durhaka itu yang dihindari oleh para sahabiah dulu jangan sampai dia bertindak kurang ajar kepada suaminya makanya si teman saya ini ketika dia udah divonis kanker darah nih ini wallahi banget orang masih ada baru kalau pihak ya eh pas di ke dokter dokter yang kedua tuh ngomong apa sama dia Bu Fulanah dia bilang aku kasih tahu 3 hal ya dia bilang. Yang kurang dari ibu apa tuh kata dia ibu kurang sedekah kurang ikhlas sama kurang bersyukur kurang syukur kurang ikhlas kurang sedekah maksudnya pikirin sendiri ntar kalau pulang dia bilang gitu. Jadi sepanjang pulang dia mikir, nah, apa ya maksud dokter itu? Masya Allah kan jarang dokter ngomong kayak gitu ya. Kita ketemu dokter ini. Nah, maka
dia tiba-tiba kepikiran ketika pulang pengen cuci kaki suaminya tadi. Ya pakai Hmm. angkot tadi. Jadi anaknya yang umur 8 tahun saat itu sama suami didudukin, pertama dicuci kaki suaminya. Suaminya nggak mau kan, nih jangan ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku banyak dosa gitu kan. Saya masih pengen nangis, saya kalau ceritain. Aku banyak dosa, aku minta maaf selama ini udah kasar sama kamu, bla 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 kayak gitulah. Pokoknya minta ridhonya ayat. Jelaslah suaminya ngeridoin kan, karena emang suaminya baik banget, masya Allah. Nah, sama anaknya pun begitu karena enggak, aku udah maafin bunda, aku bunda nggak ada salah, enggak, bunda banyak salah, nak, bunda banyak salah sejak kamu kecil, bunda suka marah-marah. Nah, sejak itu setelah dia perbaiki hati dia, perbaiki hubungan dengan suaminya dan anaknya, kemoterapinya pun selalu ditemenin. Kalau nggak salah kemoterapi yang ke-22 kali. Jadi nggak pernah yang namanya kayak orang yang muntah-muntah, hitam tuh nggak pernah, masya Allah. Allah mudahin ya buat beliau ya. Dan remisi bersih, masya Allah. Dia cerita sama saya. Jadi saya tuh kenal beliau sejak dia mulai kena, dia di ICU juga, WA saya, aku di ICU. Jadi udah COVID, kena COVID pun, udah gitu masih baru kena vonis kanker darah, kena COVID pula. Itu dibawa ke ICU pakai peti mati loh, karena saking badannya nggak Hmm. bergerak, badannya nggak boleh bergerak soalnya kan. Dokter itu 8 dokter tuh udah kayak pesimis. Makanya ketika dia keluar dari ICU, dalam kondisi sembuh COVID-nya itu dokter nyambut banget banget, dokter pun bersyukur gitu. Masya Allah itu kisahnya beliau nyata banget. Dulu pernah saya rekam ya, tapi itu tadi ya karena namanya HP suka gonta-ganti jadi hilang di rekamannya. Jadi insya Allah orangnya pun masih ada, masih ikut kelas saya, kelas offline ya. Itu contoh nyata banget kalau kita maaf-maafan dan terutama sama orang yang paling penting untuk kita, untuk dunia dan akhirat kita, itu yang harus kita perbaiki. Makanya bilang jangan sekali-kali nyakitin hati suami kata gitu. Kenapa? Rezeki tersendat turunnya. Jangan sekali-kali nyakitin hati suami dengan suara kita yang tinggi. Kata Mbak Ira, ih susah amat sih. Tapi kalau bojoku dicuciin kakinya gitu malah mungkin nggak mau ya, dia merasa Ya, aneh. iya ngapain sih kamu? Kamu ntar ngerjain aku yang tergi gitu ya malahan ya. Iya, dia malah curigation kali ya. Pokoknya bisa Pura-pura aja mau mungkin mijitin ketika aja, Mbak. Pura-pura mau mijitin, mau kayak di spa Suruh gitu cuci loh. sendiri Ah, aja aku gimana, mau Mbak? Suruh cuci Iya, sendiri. masalahnya nggak pernah. emang karakter laki-laki juga beda-beda ya. Mungkin sekedar Hmm. salaman cium tangan aja Mbak Ira mungkin bisa. Apalagi nanti momen Idul Adha kan, ambil aja seperti itu. Aku minta maaf ya. Kita ingat ya minta 3 ya, minta maafnya, minta ikhlasnya, minta ridhonya. Maaf, ikhlas, Hmm. ridho. Insya Allah. Yuk kita saling menyemangati, insya Allah. Nah, yang belum nikah nih, Aisyah Fudoli, Rifka, Hanum, ente enak banget nih, belum nikah udah dapat ilmunya. Kita berapa banyak dosa kita sama suami Hmm. kita. Iya nggak, Win? Windy. Iya, Eh, iya, iya. kalau Winda udah jelas, nggak perlu ditanya lagi. Windy maksudnya Win ya. Gue main ho aja lagi. Baik, alhamdulillah kalau emang nggak ada yang bertanya lagi, semoga Allah Ta'ala berikan kita pasangan-pasangan yang bisa menjadi penyejuk mata kita, juga anak keturunan kita. Robbana hablana min azwajina Azwajina. wa Oh iya, dzurriyyatina. Kenapa, Win? enggak, Afwan Mi jadi inget tadi kan ini apa namanya nazar sama itu tadi udah dijelasin belum sih Mi? Yang nazar sama apa namanya yang kalau minta sesuatu tapi pakai perantara perantara apa namanya Mi? Berarti syafaat ya ini masuknya. Bukan syafaat sih tadi Bukan, bukan. Wasilah, wasilah. wasilah, Oh, iya tawasul. tawasul, Oh, nah iya. tawasul, tawasul, ya, tawasul. Kalau nazar itu dibilang sama Rasulullah itu perbuatan orang yang pelit, maka kita lebih baik milih tawasul. Apakah tawasul itu? Tawasul itu asal katanya wasilah. Wasilah itu kayak bahasa kita apa ya? Perantara, ya perantara atau apa ya prasarana kita lah. Nah, tawasul itu kalau bahasa gampangnya kita barter sama Allah. Jadi kalau nazar kita minta dulu harapan kita dikabulin, baru kita beramal soleh. Tapi kalau tawasul kita beramal soleh dulu sambil minta. Jadi misalnya Hmm. orang nazar nih, kalau aku dapat nilai bagus, ntar aku mau santunan, gitu kan? Itu nazar. Tapi kalau orang tawasul, dia santunan dulu. Oh, Lagi santunan,
Dia bilang malah, ya Allah aku lagi santunan nih, minta ya gitu. Gitu ya. Jadi itu dalil hadisnya gimana? Ketika 3 orang laki-laki terjebak dalam gua. Jadi mereka jadi gini, tawasul sama amal soleh yang pernah dilakukan pun boleh. Misal sekarang pengen santunan gak ada duit nih, tapi pernah nih waktu itu aku nolongin siapa, misalnya waktu itu aku nggak punya duit, terus ada temen ikhlas nih ngasih dia nggak pakai minjem. Ya Allah, kalau emang saat itu engkau dapati amalku ikhlas, aku tawasul gitu boleh. Jadi sama amal soleh yang sudah lewat pun boleh. Ya, jadi tawasul itu kebalikan dari nazar. Dalil hadisnya tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Boleh dicari di. Iya, iya. Pernah dengar ya Mbak Ira ya? Iya, 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 iya. Heeh. Jadi Ibaratnya barter ya. ya bahasa kita barter Mbak Win. Jadi kita kayak bahasanya ngambil hati Allah gitu loh. Wah, saya ngomong hati aja hati-hati nih, takutnya karena kita kayak membahasakan Allah sebagai makhluk ya. Tapi hari kita kayak carmuk lah, caper sama Allah gitu loh. Ya Rob, Iya, nyapa iya, iya. minta ya Allah ya gitu. Astagfirullahalazim, garis-garis Ibu Winda. Lagi pada tawasulan tuh. Songong emang songi. Nah, dalil dari Quran, ya dalil dari Quran di sini di surat Al-Maidah ayat 35. Tawasul itu diperintahkan loh. Sementara tadi nazar Nabi larang, tawasul diperintahkan sama Allah Ta'ala. Surah Al-Maidah ayat 35. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu wa batagu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan ya, untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalan Allah agar kamu beruntung. Jadi wasilah tawasul itu cari terus dengan namanya. Nah, besok Arafah nih, Masya Allah. Bertawasullah banyak-banyak dengan apapun yang teman punya. Jangan takut, jangan merasa takut kehabisan, jangan merasa takut kekurangan. Pokoknya ini kalau bahasanya apa ya? Kenapa Arafah lebih keren ketimbang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kita nggak tahu dapat apa enggak, benar nggak? Cuman antara malam 29, udah. Kita cuma mengejar aja, tapi kita ya bahasanya disembunyikan. Entah dapat entah enggak kita nggak tahu. Tapi kalau Arafah udah ketahuan, Allah open house saat itu. Bahasanya Allah open house. Ya makanya iblis sampai nyiram mukanya pakai pasir, saking dia kesel banget. Kenapa? Kesel banget dia dibagi-bagiin ampunan. Jadi kayak Allah lagi giveaway banget tuh di hari Arafah itu. Jadi teman-teman besok yuk kita saling ingetin, boleh loh di WA di grup. Ingat-ingat ya teman-teman, jangan pada marah-marah ya hari ini ya, gitu ya. Sudah ngerjain apa hari ini? Boleh flexing lah, inget-ingetin kita. Nah, paling bener emang besok kita doa bareng di Rumil, ya guys. Kebetulan jam 9.30 kita akan mulai untuk kajian dari Umi juga. Yang jelas salah satu agendanya adalah kita berdoa bersama di hari Arafah. Nanti dari Rumil ada paket-paket sedekah buka puasa juga buat kita juga mau mengumpulkan beberapa baju-baju layak pakai untuk kita sumbangkan. Kalau ada yang pengen ikutan nyumbangin layak pakai boleh, ntar kita sebarin insya Allah seperti itu. Ya. Yang deket-deket nih, yang misalnya sejadi tabek gitu ya. Supaya kan kalau nunggu kiriman dari Turki lama kita. Dan insya Allah besok juga ada hybridnya ya. Jadi aku akan coba semoga sinyal bersahabat untuk surat pagi di tempat Mbak Nini sama Mbak Ira jam berapa tuh? Kalau jam 9.30 di sini jam 5.30. Oh, aman lah ya. Jam 4.30. Udah terbit sih, udah terbit sih. Biasanya jam segitu nunggu syuruk. Ya, semoga Allah mudahkan nanti kita bertemu besok di ya apapun ya. Kita benar-benar seragamkan niat kita, doa bareng. Mungkin kan kadang-kadang biar doa bareng lebih mantep ya. Selain nanti teman-teman doa sendiri di rumah insya Allah. Kalau besok luang, kalau bisa, kalau Allah mudahkan gitu ya, sinyal segala macam, yuk kita ketemu besok pagi di Rumil. online-nya yang jauh, di online-nya kelas Selasa insya Allah. Ya Bu Winda ya? Siap, insya Allah. Semoga boleh nanya Oh silakan dong Mbak Yulai, dari tadi saya nunggu-nunggu loh dirimu. Ayo, monggo. Ini ada contoh kasus.
Jadi ada ibu yang jengkel sama anaknya, saking jengkelnya tapi dia itu nggak sampai terucap. Dan di hari yang sama, anaknya ini mengalami musibah. Itu apa harus apa dilakukan kafarat juga atau bagaimana? Kalau jadinya kafarat kan kalau ada sumpah. Kalau ibunya nggak ngucapin apa-apa, berarti kemungkinan itu memang karena dosa dia sama ibunya. Nah, kalau mau ngeluarin sesuatu yang sifatnya kayak sedekahan, bilangnya sedekah bukan kafarat ya. Kafarat itu ada sebab dan akibat. Ada pengucapan sumpah, maka ada kafarat. Kalau nggak ada pengucapan, nggak kena kafarat, Mbak Yulia. Cuma kita nggak tahu nih, apakah di hatinya ibu itu selintas mungkin ada perasaan kecewa gitu ya. Kalau nggak ada juga, yakin nggak ada, sedekah aja. Karena memang sedekah itu benar-benar menolak bala, insya Allah. Itu Mbak Yulia. Oh, kalau untuk pasangan apa juga berlaku yang sama, Contohnya maksud gimana? Ya apa ada omongan yang kasar, terus kayak berani gitu sama suaminya, tapi dengan dengan menurut si istri itu suaminya tuh sudah kelewatan batas gitu loh. Jadi membuat si istri itu akhirnya terucap kata-kata kasar dan itu merendahkan suaminya. Nah, kalau kata-kata kasar itu sifatnya kayak misalnya, memang kadang-kadang perempuan tuh kalau udah emosi ya, subhanallah ya, maka dibilang perempuan tuh panah-panahnya setan. Nah, kalau emang sudah jelas memang sering berkata-kata kasar atau pernah berkata-kata kasar pada suami, maka boleh nggak bayar kafar? Ya, boleh aja. Takutnya ucapan-ucapan yang buruk itu yang bisa menjadi sebab ketidakberkahan dalam rumah tangga mereka. Gitu Mbak Yulia. Jadi kalau dari istri ke suami, boleh nggak bayar kafar? Ya boleh aja. Walaupun mungkin memang ada sebabnya juga ketika dia berkata-kata kasar. Tapi itu ya, Masya Allah ya, syariat mengatur kita adalah pokoknya gak usah pikirin orang lain. Pikirin kewajiban kamu saja. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zir 56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya, sebagai siapapun kita, Allah minta dari kita apa? Ibadahnya kita. Apa? Ibadah kita sebagai istri. Allah nyuruhnya gimana? Apa Allah nggak bilang kan kecuali suami kamu begini, nggak ada. Ya, tapi tadi kalau udah judulnya terlanjur label kita adalah istri, perhatikan job desk masing-masing. Job desk kita sebagai istri, job desk kita sebagai ibu, job desk kita sebagai anak itu beda-beda banget. Subhanallah, job desk kita banyak banget loh. Bener nggak? Anak, ibu, istri, mantu, ipar, ketua dan wanita. Mertua. Itu Mbak Yulia. Jadi eh, apa namanya? Kalau sudah sifatnya benar-benar mengeluarkan kata-kata yang pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya boleh dibayar kafaratnya. Kita takutnya ada ucapan buruk yang mungkin menjadi penghalang keberkahan dalam rumah tangganya mereka. Kalau alam bisawab. Insya Allah semoga Allah berkahi rumah tangga kita semua ya. Amin. Oh, tadi saya mau ngomong apa yang lupa tuh. Udah pokoknya gitu dah pokoknya. Insya Allah paham ya Mbak Yulia. Kholas, Alhamdulillah. Jazakillah khair. Barakallah. Waalaikumsalam. Gimana Bu Winda? Ada yang lain? Bu Winda Pertanyaan? kasih sedikit penutup asik. Kesimpulan pelajaran kita malam ini. Mbak Winda, Iya, iya. IG-nya itu sering nggak keluar suaranya di HP-ku, Mbak. Waktu live itu. Oh gitu kah? Iya. Mohon maaf ya, kadang-kadang memang itu apa suka ya itu aku bilang kan kalau sinyal bersahabat karena sinyal yang saya pakai kan kadang-kadang sinyal mandar karena saya pakai itu ya apa ya ya gitulah kesempurnaan hanya milik Allah. Asik deh udah kayak Aldi Taher dah semuanya milik Allah. Jalan burger dong. Insya Allah Mbak Tinggal nanti burgernya aja. kita tes mic dulu besok tes mic. Aku sering mental loh, Mbak. Masuk nggak ada suaranya Oh, keluar lagi. Iya. Mbak Yulia belum wudu kali ya. Asik wudu nyalain. Bagus Mbak Julia ngomong nih. Tapi kalau pakai cara kacamata rukyah serius loh ya. Ini waktu saya belajar sama Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, HP pun bisa dirukyah Mbak Julia. Kadang Caranya HP dirukyah, jadi bacain ayat rukyah di HP-nya. Al-Fatihah, yuk. Hmm. Gitu.
Jadi benda-benda itu juga bisa kita rukyah. Kenapa? Karena itu tadi ketika kita mau kajian kok malah dia macet gitu kan, kok sinyal nggak ada. Nah, kemungkinan ada yang nggak pengen kita dengerin kajian seperti itu. Nah, ini saya mau nanya Nah, kan ke-trigger. kok related Eh, apa jin itu bisa di mata nggak Mata. Iya. Jadi gini, eh setiap saya ngerukyah orang, makhluk-makhluk itu biasanya ada di mata, ada di sini nih, ada di tengkuk, ada di telinga, di bahu, dada, gitu ya, ulu hati, perut. Maaf, kemaluan perempuan sering banget tuh ketemu mereka. Jadi kalau Mbak Yulia nanya, apakah ada di mata? Ada banget. Siapa yang kadang-kadang pandangannya suka kabur, jalan kayak kadang-kadang melayang, kemudian eh, susah tidur, terus kalau ngaji cepat ngantuk, kemungkinan di matanya di sini nih, biasa di sini nih, di garis antara dua mata, atas hidung. Ini kata Ustadz juga ini tempat paling angker nih. Tempat paling angker bukan di kuburan, tapi di sini. Banyak setannya di sini. Saya punya pengalaman, Mm-mm. Waktu selesai sholat sunnah rawatib itu, Mm-mm. kan posisi lagi setelah selesai salam, Mm-mm. kan di samping itu ada kaca rias kecil gitu loh, Mm-mm. Waktu saya nengok itu kok saya lihat mata saya kok takut ya ya, kayak 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 mata jahat gitu loh. Oh, tiba-tiba nggak suka yang mata sendiri ya? Iya, kok saya rasa ada takutnya gitu loh. Hmm. Berarti ini yang sekarang datang, nanti pertemuan selanjutnya Senin mau kita rukyah bareng. Insya Allah Nah, kalau di mata, mencurigai ada di mata, ketika kita baca nih, ya, tiup ke telapak tangannya, tiupannya bukan tiupan yang cakep ya, bukan, tapi tiupan yang kayak nyembur, gitu. Ya, terus kita ucapin ke mata kita, Bismillah. Nah, gitu. Jadi memang setan tuh demen banget di mata. Biar apa? Biar kita nggak demen lihat Quran. Biar kita demennya lihat lambe turah. Jadi usah Apa buang itu ya. Nah, kenapa Mbak Yulia? Usah buang. Usap bang. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Mbak Yulia, Kalau saya, ya Mbak Yulia ini agak sensitif kalau kata saya ya. Belikat kiri masih sering nyeri kan? Insya Allah enggak Enggak. Ini leher kiri sering kaku nggak tegang? enggak. Enggak. Kalau Cuma tulang mata aja, nggak enak liatnya. iya, kalau mata itu sering terutama Hmm. waktu ngaca itu kayak ada pandangan jahat gitu loh Hmm. Sering rukyah mandiri, kemudian mandi garam, gitu ya. Terus kalau resep dari Ustazah, eh, sahabat saya yang di Sydney, beliau ngajarin kalau mata kita sering ngantuk kalau baca Quran, tambahin pelototin tuh ayatnya. Jadi dideketin, lihat banget banget. Jadi bikin nanti yang di mata itu kepanasan. Insya Allah seperti itu. Oke, kita yakin, ya Rob, saya liatin ayat ini dengan 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 wasilah ayat-ayatmu, mukjizat Quranmu, ya Allah, hancurkan yang ada di mata saya gitu. Insya Allah seperti itu. Pokoknya kita bahasanya eh, yakin aja, yakin. Kita mau minta apa sama Allah? Binasakan mereka, lemahkan mereka, hancurkan sarang-sarangnya, minta aja, ya. saya sempat nanya dapat saran itu habat itu diteteskan ke mata Jangan, nggak ada. Siapa yang nyaranin begitu? Hati-hati, Mbak. Hati-hati. Habat itu hanya diminum. Habat Ya, itu keras kalau loh sebenarnya. Mbak Yulia saya bilang ya, Mbak Yulia kalau bekam titik kahilnya perhatikan. Titik kahil itu di sini nih. Titik kahil itu di tengkuk tengah-tengah. Apa sih namanya? Ada Dia kayak kahal seperti ya, leher tengah-tengah. Nah, itu pusat semua
penyakit di situ. Jadi kalau Mbak Yulia bekam, usahain dibekam di situ tuh. Nggak Itu pernah, jangan. Om. Belum Oh, pernah. bagus. Berarti Kalau tukang bekamnya sesuai syariah, dia tahu titik ya. sunahnya di situ. Dan itu ke mata ya Win ya, dari tempat Mm-mm. itu kan ke syaraf mata. Berarti Mbak Yulia Jadi harus ada puasa bekam. titik kahal itu ada 33 macam penyakit Ah, sebenarnya. Masya Allah tuh. Ketika itu ada 33 macam penyakit. Dan itu memang dianjurin banget ya di tengkuk Iya, itu ya. titik sunah bang. Titik sunnah banget, Masya Allah. Semoga saya doakan suatu saat Mbak Yulia berkesempatan untuk dibekam. Karena tibun nabawi cuma 3. Bekam, rukyah, habatus sauda. Sudah. Dan saya belum pernah dengar yang namanya habatus sauda ditetesin ke mata. Itu pedes banget loh minyak. Pedes, Kan pakai hati-hati Mbak, bisa merah, bisa iritasi malah. nauzubillah. Mendingan pakai air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, pakai air hujan. Jadi kalau lagi hujan tampung, bukan dari plafon ya, tapi langsung ke yang dari langit. Kata ulama, air hujan itu sama berkahnya dengan air zam-zam. Tuh. Kalau air zam-zam tinggal diteteskan aja ya, Om ya. Iya, jadi taruh di botol spray, disemprot boleh, ditetesin boleh. Mendingan begitu aja, air zam-zam diruqyah. Insya Allah ya. Polas, Om. Oke. Sering-sering mampir ke Rumil Mbak, itu semua tibun nabawi ada di sana. One stop Pengennya for gitu, all. Mbak. Iya dia di mana sih Mbak Yulia? Gresik, Om. Gresik, Win. Selesai kalau pulang kampung ke Sidoarjo harus mampir. Dulu kan Om saya pernah ke Surabaya ya, Om ya. PRM itu. Iya. Dulu aneh kan setahun sampai 3 kali kan ke Surabaya kan kajian Iya, rupiah kita, sama Masya Mbak Allah. Okti itu. Nah sekarang adminnya pada ada ujian masing-masing, yang nungguin suami yang sakit, yang nungguin mamah yang sakit. Subhanallah ya, makanya ya udah nggak ada lagi deh ceritanya. Doain lah. Semoga suatu Doain saat. kita dapat yang terbaik. Namanya Baik. Udah Mbak Yulia, udah overtime nih. Iya, Mbak. Sudah, Mbak. Iya, Mbak. Baik, jazakumullah khair. Saya serahkan kepada Mbak Winda untuk menutup. Amin amin insya Allah nanti kita bertemu lagi besok pagi nanti saya share di semua grup karena untuk kajian Arafah besok itu insya Allah kita pengennya semua santri-santrinya Rumil Muslimah itu hadir mau online ataupun offline diusahakan ya teman-teman semua, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah agar ridho dengan semua perjuangan kita dan ikhtiar kita di hari Arafah besok. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna. Gini ya Win ya, enaknya sambil kita kajian bahasanya saat itu sambil kajian sambil yang pada mau bersedekah atau mengambil kafarat saat itu juga kita kasih irisnya mungkin kan gitu kan. Oh iya bisa. Nah, pokoknya nantikan saja gebrakan kami besok. Siap, insya Allah. Baik teman-teman, jazakumullah khair. Mari kita mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan itu udah minggu keempat jadi udah jatahnya libur, jadi 2 minggu lagi. Siap. Untuk kelas tauhid ya, untuk kelas tauhid. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.